Jadi kalau Tuhan yang Maha Pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, firman menjelma jadi manusia. Inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Bisa nggak Tuhan yang Maha Mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya, sampai dia nggak mampu ngangkat? Kalau dia Maha Kuasa, dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Saat ini kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan kalender gereja setelah kita merayakan hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati pada hari Jumat Agung dan kemudian dikuburkan, saudara-saudara. Dan saya mau membahas secara khusus pagi ini teks yang berbicara seputaran kondisi atau keadaan di sekitar peristiwa Yesus meninggal dan kemudian dikuburkan pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabat, saudara-saudara, menurut Sabat Yahudi, yaitu hari Sabtu. Dan pembacaannya ada di Matius 27 ayatnya yang ke-62 sampai ayat 65. Dikatakan keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus, ya, bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah nyata peristiwa sekitar kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, ada satu hal yang perlu kita sadari, ya, bahwa kebencian daripada dunia kepada Tuhan Yesus itu akan terus berlangsung, ya. Sejak Tuhan Yesus dilahirkan, mereka sangat benci Yesus, bahkan mereka berambisi untuk menghabisi Tuhan Yesus, begitu. Dan sampai hari ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kelihatannya hal itu belum berubah, ya. Dari Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus pelayanan, bahkan sampai Tuhan Yesus menderita dan mati, saudara-saudara, kelihatan bahwa musuh-musuh Kristus itu mereka tidak puas. Mereka belum puas, jadi mereka masih mau berusaha untuk menyerang Tuhan Yesus. Hanya bedanya adalah sekarang ini Tuhan Yesus kan sudah tidak kelihatan, saudara-saudara. Yang kelihatan itu adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus, ya, yaitu saya dan saudara sebagai orang Kristen. Maka dari itu, kekasih-kekasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa apa yang Tuhan Yesus firmankan kepada pengikut-pengikutnya
yang Tuhan Yesus ajarkan kepada pengikut-pengikutnya itu masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal 15 ya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Lalu di ayatnya yang ke-19, Tuhan Yesus memberitahukan kenapa mereka benci pengikut-pengikut Tuhan. Jawabannya karena pengikut Tuhan telah dipilih. Dipilih dari dunia dan menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, itu penyebab mengapa saudara-saudara kemudian dunia membenci pengikut-pengikut Tuhan. Ayat 19, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Ya. Lalu Tuhan Yesus ingatkan juga di ayat 20, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Nah, menarik, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan hal ini, dan saya ingatkan lagi kepada orang Kristen di mana-mana tempat, bahwa apa yang Tuhan Yesus firmankan itu pasti akan terjadi. Ya, hanya masalah waktu. Termaksud sampai hari ini, saudara-saudara, kalau hamba-hamba Tuhan yang benar-benar menyerahkan diri, bertobat, memberi diri mereka demi kepentingan Injil, mereka berkhotbah, pasti khotbahnya akan relevan. Ya, entah itu terjadi 1 jam setelah khotbah, 1 hari setelah khotbah, 1 minggu setelah khotbah, 1 bulan setelah khotbah, 3 bulan setelah khotbah itu disampaikan, 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Tapi yang pasti Alkitab berkata firman Allah yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi pasti akan relevan, pasti akan cocok. Maka dari itu saudara-saudara, dalam konteks hari ini kita belajar ya dari zaman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masih hidup, mereka sudah serang Tuhan Yesus secara luar biasa. Seperti saya katakan berkali-kali dalam beberapa data kitab suci, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu pernah dikatakan gila, kerasukan setan, ya, lalu penjahat, macam-macam, ya. Dan semua ini mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa apa yang tadi saya bacakan berkaitan dengan Yesus bilang, "Ingatlah, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya." Ingat ya, semua orang Kristen itu harusnya hamba Tuhan. Ya, sebelum orang dianggap menjadi sahabat, dia jadi hamba dulu bagi Yesus. Jadi setelah dia punya hubungan sebagai hamba dan Tuhan, di situ Tuhan mulai juga menyebut mereka sahabat. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selain kerasukan setan, gila, tadi saya bilang penjahat. Saya baca di Injil Yohanes itu ya. Mereka pernah bilang Tuhan Yesus itu penjahat. Mereka tuduh Tuhan Yesus itu penjahat dalam Yohanes 18, saudara-saudara ya. Yohanes 18 ayatnya yang ke 28 sampai seterusnya. Ketika Tuhan Yesus di hadapan Pilatus juga ya. Ini sebelum Yesus mati nih. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu,
supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Ayat 29, sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Mereka tidak mau masuk gedung pengadilan karena mereka tidak mau menajiskan diri, karena mau makan Paskah, artinya mereka pegang hukum Taurat, mereka luar biasa, tapi mereka sedang bawa misi pembunuhan. Jadi ini orang-orang munafik. Satu mereka buat, yang lain mereka abaikan. Ya, karena dulu kalau masuk gedung pengadilan dianggap antek-antek Romawi, antek-antek kafir, itu akan dianggap sebagai najis gitu. Ya. Tetapi di sisi lain teriakan pembunuhan atau fitnah-fitnah. Makanya di ayatnya yang ke-30 setelah Pilatus bertanya di ayat 29 kan. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Maksudnya kepada Tuhan kita. 30. Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Anda bayangkan. Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Jadi orang-orang munafik ini melanggar hukum yang lain, ya. Tapi sok-sok pegang hukum seperti orang-orang munafik kebanyakan lah. Nah, ini mengerikan sekali. Dan mereka juga kemudian datang kepada Pilatus di nats yang mau kita bahas ini, yaitu Matius pasal 27 ayatnya yang ke-62. Mereka dengan tegas mengatakan di sana, keesokan harinya, ya, yaitu sesudah hari persiapan, masih kelompok yang sama, datanglah imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit, dan seterusnya. Ya, mereka panggil Pilatus apa? Tuan. Mereka panggil Tuhan Yesus apa? Penyesat. Anda lihat ini orang tokoh agama, penjilat. Kepada ciptaan mereka sembah, mereka hormat. Kepada yang posisinya lebih rendah, karena kalau kita bandingkan antara Tuhan Yesus dan Pilatus, sudah pasti Pilatus bukan siapa-siapa. Tapi kepada yang bukan siapa-siapa ini mereka tinggikan. Kepada Anak Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, Mesias, yang mereka sendiri sudah tahu bahwa dia ini Mesias. Hanya mereka tidak percaya, mereka memutuskan untuk menolak. Secara intelek mereka tahu, karena ini ahli Taurat, orang Farisi. Mereka lihat ulang-ulang Yesus menyembuhkan orang. Selain mereka saksikan, mereka dengar berita dan lain sebagainya. Bahkan mereka datang ini dengan tujuan adalah melakukan penjagaan di kubur. Karena mereka tahu Yesus pernah mengeluarkan klaim bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Jadi sebenarnya secara intelek orang-orang ini tahu ini kebenaran. Tapi apa yang mereka tahu sebagai kebenaran, mereka tolak dengan penuh kebencian. Ya, saya harap saudara bisa paham kalimat yang saya sampaikan. Secara intelek mereka tahu ini kebenaran. Tapi apa yang mereka tahu sebagai kebenaran, mereka tolak dengan penuh kebencian. Tidak puas mereka bilang dia kerasukan setan. Tidak puas mereka bilang dia gila. Tidak puas mereka bilang dia penjahat. Tidak puas mereka bilang dia penghujat. Mereka datang lagi bilang dia penyesat. Wow. Mereka tinggikan Pilatus dan rendahkan Yesus. Ada tidak orang-orang begini ya? Yesus direndahkan, tapi gubernur ditinggikan. Karena Pilatus waktu itu gubernur. Yesus mereka rendahkan, tapi wali kota mereka tinggikan. Yesus mereka rendahkan, tapi bupati mereka tinggikan. Yesus mereka rendahkan, tapi pengusaha-pengusaha mereka tinggikan. Kalau ada orang model begini, saya sedih, saya kasihan, karena saya tahu nasib mereka kalau tidak bertobat.
akan sangat-sangat mengerikan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini kekasih Tuhan, ya sampai hari ini lagi ramai di sosial media, banyak sekali ya. Orang sekarang sudah terang-terangan, ya saya menyebut mereka ini alat-alat setan ya. Saya akan selalu beri label itu. Mereka alat-alat setan sebagaimana ahli Taurat orang Farisi ini, walaupun tokoh agama, ngomong agama, berjubah agama, sedikit-sedikit bawa-bawa nama Tuhan, tapi kemudian isi dari ceramah, komentar, pidato, atau orasi-orasi mereka sifatnya menyerang Kristen secara membabi buta, ya mengganggu iman Kristen. Maka menurut saya ini adalah alat-alat setan. Sudah pasti itu. Lagi rame sekarang di sosial media. Dalam podcastnya saudara Denny Sumargo. Lalu dia undang, ini sebagai contoh. Dia undang 2 narasumber. Yang satu adalah Coki Pardede, mantan Kristen yang sekarang menjadi agnostik. Penganut agnostik, salah satu cabang dari ateis mungkin. Lalu yang satu juga mantan Kristen yang lain, yaitu Dondi Tan, yang sudah jadi pemeluk agama Islam. Khususnya si Dondi Tan ini, saudara-saudara, dia memang saya nonton podcast itu. Dan ada beberapa penggalan video yang juga ramai di TikTok. Ternyata dia tinggalkan Kristen, ya menjadi seorang Islam. Dan itu sebenarnya secara hak asasi manusia tidak ada masalah ya. Ternyata itu karena dia berguru atau nonton Ahmad Didat. Ahmad Didat itu seorang, katakanlah seorang apologet Islam, begitu. Yang sering sekali otak-atik Alkitab. Dia juga gurunya Zakir Naik. Tapi Ahmad Didat ini yang juga model kayak Zakir Naik, persis lah kayak Dondi Tan dan pengikut-pengikut mereka, yaitu mereka juga belajar Alkitab. Mereka belajar Alkitab untuk mencari-cari apa yang mereka anggap sebagai kelemahan daripada kitab suci kita. Lalu kemudian mereka mulai menyerang, begitu ya. Ada yang halus, ada yang santai. Kalau model-model kayak Yahya Waloni agak sedikit kelihatan terlalu kasar-kasar, tidak jelas, tapi tidak ada isi juga, dan kita sudah tanggapi itu. Tapi kalau kayak Dondi Tan, Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Zuma, atau sapa-sapa lah model mereka itu pakai Alkitab. Dan mungkin mereka belajar dari sumber-sumber yang sama, begitu ya. Sumber-sumber yang dari dulu, dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, memang isinya adalah serangan-serangan kepada Alkitab. Dan itu memang tidak akan berakhir sebelum kiamat, Bapak Ibu. Sebelum kiamat tidak akan berakhir. Ya. Karena sekali lagi Yesus sudah di sorga. Tapi kita ini tubuh Kristus masih ada di dunia. Maka serangan itu masih akan terus berlaku. Sampai nanti kiamat, nah itu tidak lagi begitu. Makanya waktu di gereja saya berkhotbah, saya bilang untuk orang-orang kayak mereka, sikap kita yang pertama adalah mengampuni. Yang kedua, mendoakan. Kita minta Tuhan ampuni kalau Tuhan berkenan. Ampuni mereka, kita doakan kalau Tuhan berkenan. Mereka bisa selamat, mereka bisa percaya. Tapi yang ketiga adalah kita harus membantah. Ya. Kita harus membantah. Minggu lalu saya tidak ada karena saya beri kuliah umum, khotbah dan kuliah umum di Surabaya. Dan kuliah umum yang saya berikan itu adalah seputaran apologetika. Apologetika itu dari kata Yunani apologia, menurunkan kata apologetics atau apologet, ya pembela-pembela iman yang melakukan pembelaan iman.
Dan itu firman-Nya terlalu banyak. Ya, pembelaan iman itu bisa bersifat defensif, bisa bersifat ofensif. Defensif artinya orang serang, nah kita tanggapi. Tapi secara ofensif, kita dengan penuh tanggung jawab, dengan belajar, tentunya tuntunan roh, dengan dasar pertobatan yang jelas, kita menjelaskan iman kita. Itu juga sebenarnya secara positif kita sedang melakukan apologetika. Jadi banyak orang yang anti apologetika sebenarnya belum paham apa itu apologetika dengan benar. Tapi kalau dia sudah paham, dia tidak akan memberikan komentar miring seputaran bagaimana berapologetika. Nah, saudara-saudara, jadi dalam pembelaan iman itu kita harus melakukan pembelaan iman. Kenapa? Karena itu perintah dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15, dia bilang kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu dan siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan apa yang ada di dalammu. Kata pengharapan yang ada dalammu itu bicara iman yang ada dalam kita. Nah, tidak bisa tidak. Kalau iman tidak ada di dalam, maka mulut tidak bisa terbuka. Tapi kalau iman ada di dalam, mulut terbuka. Mulut terbuka tanpa iman di dalam itu ngoceh-ngoceh tidak jelas. Nah, kami ini percaya bahwa kami bisa jadi Kristen karena kami dikaruniakan iman itu. Nah, tidak bisa iman yang di dalam itu tidak menyebabkan mulut ini berbicara sesuai dengan tuntunan iman yang di dalam. Karena pada waktu orang percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri orang itu. Dan Roma pasal 10 ayat 16 mengatakan roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Allah yang mana? Di situ kita jelaskan. Itulah Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu punya firman, punya roh. Firman itu yang nuzul, turun jadi manusia. Ya. Dan firman yang jadi manusia itu, ya, kemudian membawa misi Allah. Missio Dei. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Begitu kan? Mati di Golgota. Kita rayakan Jumat Agung. Dan seterusnya. Tetapi orang-orang zaman itu seperti Farisi-Farisi ahli-ahli Taurat ini tidak percaya. Mereka bilang dia penjahat, dia penghujat, dia gila, dia kerasukan setan, dia penyesat. Ya. Dan akhirnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, spirit penyesatan, maksudnya spirit kebencian dari kelompok anti Yesus ini turun-temurun sampai sekarang. Seperti yang saya singgung tadi di podcastnya Denny Sumargo. Itu podcast kelihatannya kok jadi pembahasannya Tuhan Yesus. Begitu. Saudara lihat Tuhan Yesus sampai hari ini. Tuhan Yesus waktu di pembacaan kita dia dikubur. Orang masih omong dia punya nama. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Hanya tunggu waktu dia akan datang kembali dalam kedatangan yang kedua. Yang penuh kemuliaan untuk melakukan penghakiman bagi seluruh dunia. Tapi sampai hari ini orang masih bicara tentang Yesus. Kelompok yang satu membicarakan Yesus dengan benar, tapi yang lain membicarakan Yesus dengan tidak benar. Kelompok yang membicarakan Yesus dengan benar memberitakan siapa Yesus sesungguhnya. Yesuslah firman Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang melakukan penebusan, dan dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, menurut klaim Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Petrus khotbah dengan begitu semangat di Kisah pasal 4 ayat 12 di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam namanya, nama Tuhan Yesus. Ini sangat eksklusif. Dan ini adalah kebenaran yang hakiki, saudara-saudara. Nah, saya waktu nonton nanti di video ini, nanti di YouTube saya akan pasang video obrolan mereka. Jadi ngomong sana sini, ujung-ujung
si Donditan itu menganggap bahwa dia pindah Islam karena Islam lebih logis. Ya terserah lah. Sekali lagi, saya tidak ada masalah model begitu, ya. Tapi menjadi masalah ketika masuk kamar kami dengan secara tidak benar. Kalau masuk ruangan kami dengan benar, ya kami welcome dong. Kristen kan agama welcome dan agama misi, mencari anggota malah. Tetapi maksud saya, kalau tidak benar, karena kita ini harus juga melakukan pembelaan iman, maka tidak bisa tidak, kami harus melakukan pembelaan, begitu ya. Dan Tuhan senang dengan orang yang melakukan pembelaan. Makanya saya sering contohkan di Wahyu pasal 2 ayat 2, itu jemaat di Efesus Tuhan puji karena mereka melawan pendusta-pendusta, dan Tuhan puji itu. Anda boleh baca di sana Wahyu pasal 2 ayat 2, atau lebih bagus saya baca supaya kita lihat ya. Wahyu pasal 2 ayatnya yang kedua, ini jemaat di Efesus. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, bagus ini. Tuhan senang. Nah, saya dan semua apologet yang ada di dunia dan di Indonesia, ya, kami juga tidak akan biarkan penipu-penipu menipu orang dengan pakai kitab suci kami. Tidak mau, kami tidak akan diam. Betul kami doakan, betul kami mengampuni, betul kami minta, berharap dia bertobat. Tapi masalahnya konteks sosial media sekarang, serangan-serangan mereka, komentar-komentar miring, komentar ngawur, komentar-komentar tipu daya yang memutarbalikkan firman itu beredar luas di sosial media. Oh, tidak bisa kita diam dong. Ya. Donditan ini berguru dari Ahmad Didat. Ahmad Didat sering serang Kristen, dan saudara tahu, cek sendiri kematiannya gara-gara apa? Kanker lidah. Ahmad Didat itu meninggal kanker atau tumor di lidah, begitu. Ya. Tapi itu juga tidak membuat mereka jerah, saudara lihat. Ya jelaslah kau hina Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau ampuni, ya suka-suka Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau kasih mati lu juga, suka-suka Tuhan. Makanya saya ini karena tahu Tuhan kita ini bertindak kan macam-macam caranya. Kalau dia ampuni sih syukur, puji Tuhan. Tapi kalau dia buat kamu sengsara karena kamu punya mulut tidak jaga lalu menyerang Tuhan Yesus, menyerang ajaran Kristen, kan kasihan. Justru kami ini penuh kasih. Hanya intonasi kami sebagai apologet kan beda-beda. Khusus saya ya, karakter saya sudah seperti ini. Saya tidak bisa bikin lembut-lembut munafik. Ya, karena ada orang yang kelihatan beretika, sopan, tahu-tahu munafik padahal pengecut. Nah, saya tidak mau. Ya, kita babat-babat saja. Mereka seenak-enaknya omong kita punya, lalu kita juga diam-diam. Nah, dia ini, saudara, karena belajar dari Ahmad Didat, Zakir Naik dan model begitu, akhirnya sampai hari ini di podcastnya dia, di YouTube-nya dia, di TikTok-nya dia, itu isinya, saudara boleh cek kalau Donditan, itu menyerang Kristen. Ya, Kristen tidak logis. Lalu dia mulai pakailah pandangan-pandangan filsafat yang populer, filsafat-filsafat yang mendasar. Yang tidak logis bagi dia adalah kok Allah, Sang Pencipta, mau jadi ciptaan, gitu kan? Karena kita percaya dong, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 bilang, firman itu yang telah menjadi manusia, menjadi daging dan ada di antara kita. Nah, ini yang Donditan tidak logis. Jadi Anda lihat Donditan ini saya bilang kayak setan. Kenapa? Karena setan dari dulu, dari awal loh ya. Dari manusia pertama, setan itu sudah serang firman. Setan selalu melihat firman Tuhan itu tidak logis. Saudara periksa Kejadian 3. Waktu dia datang menjatuhkan Adam dan Hawa, yang dia serang apa? Pertama dia serang Hawa, tapi yang paling penting dia mau serang firman.
Makanya saya bilang, si Don Ditan dan orang sejenisnya termasuk Ahmad Didat yang sudah meninggal kanker lidah, siapa lagi si Zakir Naik dan lain sebagainya. Mereka ini alat setan. Kalau mereka omong agama mereka, itu terserah, kami tidak komentar. Tapi ketika mulai menyerang agama kami, lalu kemudian membuat narasi-narasi, komentar-komentar yang isinya, wah firman kalian ini tidak logis, tidak benar, segala macam. Nah ini kan mirip setan, mirip ular yang dipakai setan. Hanya bedanya di kejadian setan pakai ular, sekarang setan pakai mereka. Begitu. Saya akan omong ini dan mereka, saya harap video saya ini sampai ke telinga mereka. Begitu. Lalu kalau bisa duduk dan debat langsung, itu saya senang, saya mau. Begitu. Karena terlalu terlalu jahat. Seperti si ahli-ahli Taurat datang dan bilang Yesus penyesat. Padahal Yesus ada di kubur. Anda bayangkan. Setan ini memang dia lembur juga ya. Dia tidak kenal lelah. Makanya saya lihat karena setan tidak kenal lelah menyerang firman. Saya juga minta kekuatan. Saya tidak mau kenal lelah bicara firman yang benar. Begitu. Untuk kesesatan orang tidak lelah. Masa kita lelah untuk kebenaran? Adapun dikatakan, adapun ular ya. Oke. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Kejadian 3 ayat 1. Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada dalam tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba. Kata raba tidak ada, tapi Hawa sudah tambah sendiri. Ini memang kalau sudah buka celah bagi setan nanti kacau ya. Lalu di ayat 2 itu ular juga sudah rubah, atau setan sudah rubah firman ya. Dia bilang ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan, tidak ada kata jangan, harusnya boleh. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah ini sudah tipu lagi. Nah di ayatnya yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, tetapi sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi Anda lihat di sini, dia protes firman Allah. Tuhan bilang mati, ular bilang tidak. Kayak sekarang kan. Alkitab bilang Yesus itu firman Allah jadi manusia. Don Ditan bilang tidak logis. Setan mirip. Jadi kalau saya omong setan, ada dasar. Dan saya punya hak bicara itu karena Anda sudah berani masuk urus-urusan kami. Padahal kau penipu dan tidak tahu apa-apa. Saya pasti akan kasih tahu bahwa kau tuh setan punya anak. Begitu. Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata apa? Salah toh, tipu. Setelah makan bukannya tambah pintar, diusir. Itulah setan. Ya. Baik setan maupun Don Ditan. Don Ditan maupun setan ada kesamaan. Makanya saya lihat lagi heboh di TikTok. Podcastnya Denny Sumargo itu. Saya wah kok tambah ngeri sekali. Puji Tuhan saya pas khotbah tadi malam saya sudah tanggapi video yang lain. Nah sekarang lagi di radio ini pas lah menurut saya. Dan momennya juga pas hari kematian. Ada yang tuduh Yesus penyesat. Ya. Nah orang-orang seperti mereka ini mengerikan. Lalu dia mulai bilang begini. Logis enggak? Pakai filsafat dasar biasa. Pertanyaan-pertanyaan pemula. Bisa tidak Tuhan menciptakan batu yang begitu besar sampai Tuhan tidak bisa angkat dia? Anda lihat ini kan dasaria banget. Sangat biasalah. Orang pemula-pemula, orang ateis juga punya pertanyaan kayak begitu.
Lalu kalau memang Allah bisa jadi manusia, dia bilang, bisa nggak Allah jadi iblis? Anda lihat ini. Dan ditahan karena memang otak iblis, akhirnya dia larinya, bagaimana kalau Allah jadi iblis? Lalu di situ ada Coki Pardede. Saya justru lebih salut sama Coki Pardede, walaupun dia juga mantan Kristen. Dan Coki sekarang seorang agnostik kan. Lalu Coki Denny Sumargo diam aja, mungkin Denny juga sebagai narasumber membiarkan sebagai tuan rumah membiarkan mereka ngobrol kali ya supaya kontennya lebih panas. Maka Coki bilang, dan saya setuju, Coki bilang kalau gua ditanyain ya gua bilang bisa. Tapi pertanyaannya untuk apa? Nah ini yang menarik. Jadi Tuhan itu saudara-saudara lakukan apa-apa ada tujuan. Dan Allah tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Allah punya banyak sifat. Sifat Allah. Misalnya kita angkat batu. Cipta batu yang begitu besar. Sampai Allah tidak bisa angkat. Itu kan sebuah paradoks ya. Ya kalau Tuhan ternyata tidak bisa angkat. Dia menjadi tidak maha kuasa lagi kan. Itulah cara orang-orang dunia. Anak-anak setan berpikir dan menyerang Tuhan Allah kan. Tapi pertanyaannya Allah ini bukan hanya maha kuasa. Allah maha kasih. Allah maha kudus, Allah maha hikmat atau maha pintar, dan lain sebagainya. Kalau Allah menjadi manusia, memang ada tujuan. Karena Allah punya sifat maha kasih. Yesus jadi manusia untuk melakukan penebusan. Tapi Allah kalau cipta batu yang begitu besar, seperti pertanyaan bodoh ini, ya, lalu saking besarnya batu itu, lalu Allah sendiri tidak bisa angkat. Itulah Allah melakukan itu dalam misi apa? Allah bukan kayak otak bodoh kita manusia nih yang suka bertanya-tanya, berandai-andai dengan otak kita yang kecil, yang sepotong, dan itu diciptakan oleh Allah. Lalu kita mulai buat pertanyaan aneh-aneh. Lalu Allah jadi iblis seperti Don Ditan punya mau. Itu misi apa? Allah untuk apa? Tujuannya apa? Jadi Coki Pardede, seorang agnostik mantan Kristen, langsung skak dia di situ, langsung bingung kan? Nah, artinya begini, saudara-saudara, anak-anak setan seperti ini akan tetap ada. Jadi Allah itu bisa melakukan apapun, dan apapun yang dia lakukan tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri, tidak akan bertentangan dengan sifat-sifatnya. Jadi bukan masalah bisa tidak bisa, tapi untuk apa? Tujuannya apa, begitu ya. Nah, maka dari itu saya juga bersyukur dengan membahas firman Tuhan pagi ini, ya, dengan penyesat-penyesat ini yang sudah sesat tapi tuduh Tuhan penyesat. Dan akhirnya apa, saudara-saudara? Mereka sewa itu serdadu. Ternyata Tuhan Yesus bangkit. Nanti kita akan rayakan. Dalam kebangkitannya itu serdadu-serdadu hampir mati. Di Matius 28 dan seterusnya itu. Ayat 1 dan seterusnya. Lalu mereka bayar uang. Anda lihat. Mereka tidak akan menyerah. Karena dasarnya mereka tidak mau percaya. Kematian Yesus sudah begitu banyak mujizat. Langit gelap. Tabir Allah terbelah bagi dua. Gempa bumi. Tapi Anda lihat, ternyata mujizat-mujizat hebat itu tidak akan merubah orang. Jadi sebenarnya yang merubah orang itu apa? Firman Allah. Sebab mujizat-mujizat sehebat apapun, orang tidak akan bertobat. Oleh karena itu, diberkatilah kita yang suka akan firman. Kenapa Anda suka akan firman? Jawabannya sederhana. Karena memang Anda tuh orang pilihan Allah. Makanya Yohanes 6 ayat 37 saya sangat suka ayat ini. Semua ayat saya suka, salah satunya ini. Ayat itu mengatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya. Pada waktu orang datang pada Yesus, Anda bersyukur. Anda itu orang pilihan Allah. Ya, kita tidak tahu orang-orang seperti Don Ditan atau yang lain nanti Tuhan pilih atau tidak. Tapi mereka sekarang, untuk sekarang, sejauh kita lihat menurut firman Allah, mereka anak-anak setan. Ya, kita berdoa semoga Tuhan selamatkan mereka. Tapi suka-suka Tuhan juga ya. Terserah Tuhan. Ya, tapi buat kita yang suka firman, bersyukurlah. Dengan menyukai firman, iman kita akan bertumbuh dari situ. Karena Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran. Yaitu pendengaran akan firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati.